Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan refresh mengenai tim tracheostomi dan kompetensi pada materi tim atau tracheostomi dilatasional perkutan pada kegiatan pelatihan 3 bulan pasien sakit kritis khususnya di RSPAD, dan mudah-mudahan ini kita bisa sama-sama sharing, diskusi, dan menambah wawasan sedikit mengenai tim tracheostomi ini. Salah satu sebab saya sampaikan ini dalam kegiatan dulu di Kongres Nasional ITSAI atau Perdatin yang ke-12 hubungan dengan World Sepsis Day, karena salah satunya tracheostomi dilatasional perkutan ini menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat khususnya dalam pengelolaan pasien sakit kritis, dan lebih khusus juga pada pasien-pasien yang mengalami sepsis yang memerlukan bantuan ventilasi mekanis. Jadi dalam kegiatan itu tracheostomi disebutkan memberikan banyak sekali keuntungan pada pengelolaan pasien sakit kritis, khususnya pasien-pasien sakit kritis yang mengalami sepsis, di mana tracheostomi secara umum itu dalam berbagai literatur dari berbagai multidisiplin ilmu memberikan beberapa kesimpulan yang disepakati bersama bahwa tracheostomi itu memberikan kemampuan pembersihan bronkotracheal yang lebih baik pada pasien, sehingga bisa mengurangi kejadian ventilator associated pneumonia pada pasien yang menggunakan ventilator. Kemudian tracheostomi itu mengurangi dead space sehingga bisa mengurangi kerja pernafasan dan mekanisme pernafasan, sehingga bisa mengurangi resiko kelelahan dari sistem pernafasan lebih cepat, atau jadi resikonya berkurang. Kemudian pasien dengan tracheostomi ini memungkinkan pasien mobilisasi lebih cepat, memungkinkan untuk bisa bicara dengan tambahan speaking valve atau penggunaan ventilator. Pasien merasa lebih nyaman ya, dengan psikologis yang lebih baik karena bisa bicara, mobilitas lebih baik gitu. Kemudian karena lebih nyaman sehingga kita bisa mengurangi penggunaan obat-obat analgesi dan sedasi. Sehingga ini akhirnya akan menyebabkan penyapihan penggunaan ventilator atau weaning ventilator itu lebih mudah, lebih cepat. Dan bahkan jika kita berpikir bahwa penyapihan atau weaning ventilator ini akan berhubungan dengan tindakan pelepasan dari ventilator kepada pasien, apakah itu dengan ekstubasi, tracheostomi memungkinkan satu proses pelepasan pasien dari ventilator itu dengan lebih aman. Jadi pada saat pasien dilepas atau di ekstubasi terjadi kegagalan, itu akan memberikan suatu perencanaan untuk dilakukannya reintubasi pada saat pasien gagal ekstubasi. Pada saat reintubasi, berbagai literatur menyebutkan bahwa resiko kejadian pneumonia saat tindakan itu lebih meningkat dan akan meningkatkan kejadian morbiditas dan mortalitas akibat dari reintubasi. Sedangkan kalau dengan penggunaan tracheostomi, pada saat pasien gagal untuk lepas dari ventilator, itu akan mudah disambungkan dengan akses tracheostominya, kanul tracheostominya. Sehingga secara umum, berbagai literatur dari berbagai disiplin ilmu menyebutkan bahwa length of stay pasien-pasien yang menggunakan ventilator akan berkurang. Length of stay pasien rawat di ICU berkurang.
Bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa length of stay pasien di rumah sakit akan berkurang. Dan ini akan berhubungan dengan pembiayaan berkurang, di mana kita tahu bahwa dengan length of stay yang akan berkurang, pada suatu keadaan pembiayaan pelayanan kesehatan berdasarkan suatu pagu yang tetap, length of stay menjadi suatu pembagi dari nilai pembiayaan hariannya. Semakin tinggi length of stay-nya, pembaginya semakin besar, nilai pembiayaan itu akan berkurang, sehingga kita bisa asumsikan bahwa semakin tinggi length of stay pasien itu di ventilator, di ICU ataupun di rumah sakit, itu juga akan menyebabkan mutu pelayanan dari pasien-pasien akan berkurang. Sehingga di sini diharapkan dengan tindakan ini, tracheostomi, kita akan bisa juga meningkatkan kualitas mutu pelayanan pada pasien dengan kita bisa memberikan suatu nilai pagu pembiayaan harian yang lebih tinggi. Itu secara langsung pada pasien karena fokus kita adalah melayani pasien. Selain itu, dengan fokus pada pasien, tentunya dengan length of stay di ICU berkurang, kita akan bisa menerima pasien lebih cepat. Jadi flow pasien ICU membaik. Jadi secara umum ini kuantitas pelayanan pada pasien yang dilakukan oleh ICU ataupun yang membutuhkan ventilator akan lebih tinggi. Yang berarti juga pelayanan rumah sakit itu terhadap pasien sakit kritis itu meningkat secara kuantitas jumlahnya. Dan dengan length of stay yang turun, tadi sebutkan di awal bahwa kualitas pelayanannya juga itu akan meningkat karena faktor pembagi dari pagu pembiayaan pasien itu akan lebih kecil. Tracheostomi di ICU dengan rekomendasi berbagai literatur yang multidisiplin, memberikan manfaat yang banyak pada pengelolaan pasien, khususnya pasien-pasien sakit kritis yang terindikasi menggunakan ventilasi mekanis, itu baik, di mana dia mengurangi lama ventilasi penggunaan masa penggunaan ventilasi mekanis, lama perawatan di ICU. Ini akan menyebabkan peningkatan pasien-pasien yang pindah ke perawatan, apakah itu perawatan medikal atau surgical, dengan kanul tracheostomi ini lebih banyak. Termasuk kalau misalnya pasien-pasien ini survivalitasnya meningkat, juga akan meningkat pasien-pasien yang akan menjalani rawat jalan atau home care dengan menggunakan kanul tracheostomi. Sementara di ICU, berbagai literatur dan berbagai kegiatan pelayanan pasien sakit kritis di ICU memberikan suatu pengelolaan tracheostomi itu dengan teknis khusus selain teknis klasik atau teknis surgical atau pembedahan, yaitu suatu tracheostomi dengan teknik dilatasional perkutan, di mana teknik dilatasional perkutan ini dilakukan oleh intensivis, di mana bukan merupakan satu dokter bedah ya, sehingga pasien-pasien yang pindah ke ruangan biasa atau dia menjalani rawat jalan atau home care itu tidak mendapatkan kunjungan dokter bedah, tapi harus dilakukan oleh intensivis, di mana sebelumnya tracheostomi ini dilakukan oleh dokter bedah atau THT ya di tempat perawatan. Nah ini jika kita belum memiliki suatu pengalaman yang cukup, pembelajaran yang cukup tentang tracheostomi dan pengelolaan paskanya, kita bisa menghadapi berbagai masalah atau kesulitan dalam pengelolaan apakah itu morbiditas komplikasi atau resiko-resiko bahaya yang bisa menyebabkan kematian atau mortalitas. Sehingga kita perlu untuk terus belajar, untuk mendapatkan pengetahuan khusus, di mana kita memerlukan suatu pemahaman bahwa tim tracheostomi perlu kita bentuk, khususnya
dari mulai pasien itu dipersiapkan untuk tracheostomi sampai kita persiapkan untuk pasien-pasien jika dia keluar dari ruang rawat ICU atau pasien-pasien itu di poliklinik atau sampai pulang ke rumah rawat jalan atau home care. Di sini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam konteks untuk pengelolaan pasien sakit kritis adalah bahwa kita perlu membuat suatu perencanaan di mana setiap kegiatan kalau kita tidak rencanakan tentunya akan menyebabkan suatu hal yang eh, tidak lancar. Jadi kita perlu buat suatu perencanaan bagaimana kita bisa membuat satu tim yang memiliki kompetensi yang baik, khususnya dimulai tentunya dari orang yang akan melakukan tindakan tracheostomi itu sendiri. Jadi kita harus memahami bahwa tindakan-tindakan yang beresiko ini kita harus punya kompetensi yang cukup. Sehingga kita juga bisa menjadi suatu motor penggerak untuk membentuk suatu tim yang berhubungan erat dan bisa memberikan suatu pelayanan yang berkesinambungan dan saling mendukung untuk memberikan satu manfaat atau satu pelayanan yang terbaik bagi pasien dengan fokus tentunya keamanannya. Kompetensi dari tracheostomi khususnya teknik dilatasional perkutan kita berdasarkan secara umum itu COBAT-RISE. Dan pengelolaan pasien sakit kritis di ICU ini masih di apa namanya di beberapa peraturan pemerintah ini kan untuk DPJP utama di ICU adalah dokter anestesi ataupun KIC sehingga kita juga membutuhkan teknis untuk pengelolaan tracheostomi teknik dilatasional perkutan ini dalam modul CPD Perdatin ini sudah masuk dalam satu bagian materi pendidikan khususnya di difficult airway. Jadi tracheostomi dilatasional perkutan di mana tracheostomi sendiri seringnya adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat elektif atau akhirnya menjadi satu sito pada keadaan kegawatan kesulitan jalan napas. Teknik tracheostomi dilatasional perkutan itu di ICU bersifat semi elektif atau semi sito dalam konteks masalah waktu yang tadi disebutkan bahwa length of stay ini akan berpengaruh pada resiko-resiko terjadinya suatu peningkatan kejadian morbiditas dan mortalitas sehingga kita perlu memasukkan ini dalam modul pendidikan Perdatin ataupun di Perditi. Di sini kita masuk dalam CPD juga Perdatin, kemudian Perditi, kemudian kita juga memberikan suatu media untuk diskusi, apakah itu Indonesian Perkutan Tracheostomy Collaborative atau juga melalui WA Group diskusi pada tanggal 17 Agustus 2019 dan itu masih kita lakukan. Kemudian kita juga untuk membentuk kompetensi ini sebaiknya juga kita bisa ikut dalam diskusi ilmiah dalam share group yang bersifat internasional, Global Tracheostomy Collaborative. Kemudian kita juga membentuk tim tracheostomi dan SOP di lokal institusi pelayanan kesehatan masing-masing. Ini yang khusus kenapa kita perlu membentuk suatu tim, karena tadi bahwa kita masih untuk sesuatu yang baru kita belum terbiasa, kita perlu buat satu perencanaan dan organisasi yang bisa memberikan suatu pelayanan yang komprehensif dan lengkap, di mana kalau misalnya kita melakukan tracheostomi dan kita tahu bahwa tracheostomi bukan merupakan suatu tujuan, ini merupakan salah satu teknis pengelolaan di mana tujuannya adalah kita memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pasien, sehingga jika kita tidak membuat suatu perencanaan yang baik, kemudian terjadi masalah-masalah apakah itu morbiditas dan mortalitas, bahkan mortalitas, kita anggap tindakan tracheostominya secara umum dikatakan gagal.
Nah, kecuali kalau kita sudah buat perencanaan yang baik, apakah itu pemilihan pasien, persiapan, alat, obat, pasien, tim operasi, waktu tindakan, pemantauan selama tindakan, berikan edukasi-edukasi, kemudian juga pengelolaan pasca tindakan yang baiknya, kemudian kita membuat suatu simulasi-simulasi latihan di semua periode tindakan, itu kita akan mendapatkan suatu hasil yang baik ataupun tidak baik itu merupakan suatu bentuk dari upaya-upaya maksimal yang mungkin tidak memberikan dampak yang kita harapkan. Khususnya ada beberapa kasus itu di masa pandemi bahwa COVID itu bisa memberikan satu keadaan daya tahan tubuh yang menurun, sehingga pasien-pasien pasca tracheostomi itu mudah terjadinya suatu infeksi di jalan napas yang berulang, sehingga mudah terbentuk granuloma, pembentukan infeksi yang berulang yang bisa menyebabkan suatu keadaan stenosis atau fistula-fistula akibat infeksi yang berulang atau luka yang sembuhnya dengan tidak baik. Salah satunya dengan upaya-upaya yang sudah maksimal belum bisa, ya itu situasi yang tidak bisa kita hindari. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan tracheostomi. Jadi pada saat pasien akan dilakukan tracheostomi, kita akan memperkirakan beberapa kegiatan, misalnya adanya tindakannya itu sendiri. Nah, tindakan tracheostomi ini nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang kita perlu memberikan suatu indikasi tracheostomi. Apakah ini akan dilakukan segera atau lambat? Jadi kita perlu mendefinisikan siapa menjalankan apa sehingga ini menjadi satu tim kita. Di mana kalau dalam tindakan tracheostomi di situ melibatkan dokter pelaksana, kemudian asisten 1, asisten 2, asisten 3 dengan pendefinisian tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian selama tindakan kita juga mungkin perlu mengkoordinasikan kepada penyedia alat-alat atau penyedia obat. Nah, jadi tim CSSD atau tim farmasi di situ ada. Jadi semua anggota tim kita definisikan supaya semuanya bisa mengerti tugas dan tanggung jawabnya, dan dengan kepentingan pasien yang menjadi tujuan bersama pelayanan kesehatan, akhirnya tindakan tracheostomi bisa memungkinkan dilaksanakan. Kemudian paskanya ada winning ventilasi mekanis, di sini ada asisten yang akan melakukannya atau perawat ICU, ya. Kemudian penggantian kanul tracheostomi jika pasien setelah winning berhasil dilepaskan. Di sini ada latihan-latihan yang berhubungan dengan bagaimana pengelolaan pasca tracheostomi, apakah hubungannya dengan pembersihan kanul dalam, suctioning, bagaimana pengelolaan tali kanul tracheostomi, kemudian perawatan luka, kemudian edukasi-edukasi yang berhubungan dengan kegawatan, apakah perdarahan atau lepasnya kanul tracheostomi, atau misalnya perencanaan untuk kontrol atau edukasi-edukasi yang berhubungan dengan pasien yang memerlukan adanya personil, khususnya dia melakukan satu visit atau kunjungan pasien di ruangan atau di poliklinik. Kemudian berikutnya ini juga berhubungan dengan orang yang akan mengelola pasien apabila sudah menjalani rawat jalan atau home care, di mana pasien atau keluarga atau orang yang mendampingi pasien di rumah itu membutuhkan informasi atau bantuan arahan untuk pengelolaan pasien dengan kanul tracheostomi di rumah. Kita membutuhkan orang atau teknis, misalnya seperti bagaimana keluarga bisa menghubungi nomor telepon yang menjadi sumber pertanyaan, sumber jawaban dari pertanyaan-pertanyaan keluarga, atau jika perlu kemana dia harus menghubungi untuk kontrol ke rumah sakit.
termasuk kegiatan evaluasi dekanulasi, juga untuk khususnya jika keadaannya sudah bagus banget, bagus sekali, itu pasien di dekanulasi tracheostomi secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan ini hanya bisa menjadi satu hal yang terkelola dengan baik jika kita membuat perencanaan, apakah itu tentang kegiatan yang dilakukan atau kita memberikan satu gambaran kegiatan di mana siapa akan melakukan apa, sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dari karakteristik pasien dengan kanul tracheostomi ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya tadi suctioning, perawatan kanul tracheostomi, jika diperlukan humidifikasi, latihan menelan dan bicara, atau perawatan lekah. Ini semuanya pada prinsipnya setelah melakukan tracheostomi, ini dilakukan apakah itu di ICU, apakah itu di ruangan biasa, apakah itu di rumah atau di rawat jalan, poliklinik, sehingga kita bisa bertujuan akhirnya adalah pada pasien-pasien sakit kritis yang umumnya dilakukan tindakan tracheostomi dengan teknik dilatasional perkutan ini adalah menggunakan teknik dengan tujuan bersifat temporer atau bersifat sementara, sehingga diharapkan bisa segera disapih dengan kanul tracheostomi dan akhirnya dilakukan dekanulasi kanul tracheostominya. Jadi di sini bagian umumnya kita perlu di awal tim tracheostomi ini kalau dibentuk kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Jadi bagaimana pentingnya diskusi seluruh tim pelaksana, kemudian kita mempersiapkan di setiap tahapannya. Apakah kita nanti akan perlu konsultasi dengan spesialis paru, pasca tracheostomi, misalnya untuk melakukan bronchoskopi, atau kita akan lakukan sendiri kalau kita misalnya punya kemampuan untuk melakukan itu untuk pembersihan atau pengambilan spesimen untuk pemeriksaan kultur dan sebagainya. Atau juga mungkin kita perlu konsultasi ke spesialis lain seperti bagian THT-KL, bedah plastik, misalnya didapatkan suatu keadaan komplikasi pasca tracheostomi seperti stenosis atau fistula tracheokutan atau fistula tracheoesophageal, atau misalnya ada luka yang kurang baik sehingga bedah plastik memerlukan rekonstruksi dari luka tracheostomi. Kemudian juga mungkin untuk membentuk suatu unit paliatif bersama, khususnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus maju, sehingga tracheostomi ini menjadi salah satu sarana yang bisa memperpanjang masa hidup pasien, khususnya pada pasien-pasien yang bersifat paliatif. Di sini akhirnya kita perlu memberikan satu wawasan pada seluruh bagian dari tim, termasuk bagian tim itu adalah keluarga. Karena pada saat pasien pulang ke rumah, keluarga itu menjadi anggota tim kita untuk mengelola pasien yang bertujuan hasil akhirnya memberikan manfaat sebesar-besarnya pada pasien dan mengurangi morbiditas dan mortalitas pada pasien. Jadi di sini sampai diskusi keluarga, ya. Nah, ini secara umum bahwa kita membutuhkan banyak bidang, jadi seperti pengelolaan pasien-pasien di ICU, pasien-pasien dengan kanul tracheostomi ini akan dikelola oleh banyak orang, dan kita harus mengenali kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan bidang-bidangnya, jadi multidisiplin. Jadi tim operator, apakah itu intensivist anestesiologis sebagai koordinator kegiatan, bertanggung jawab dengan tindakan tracheostomi dengan teknik dilatasional perkutan, jika perlu melakukan konsultasi spesialis atau bidang lain sesuai kebutuhan.
Dan hal-hal di mana misalnya kita belum bisa melakukan koordinasi pendahuluan pada bidang-bidang lain secara umum, kita bisa mempersiapkan orang-orang yang berada di bawah kendali kita untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai kegiatan yang dibutuhkan. Apakah itu untuk melakukan visit pendahuluan pada saat evaluasi harian di ICU, atau misalnya kita perlu memantau evaluasi harian dan kontrol di ruang perawatan berikut, atau mungkin di poliklinik, atau mungkin pada saat pasien sudah menjalani rawat jalan dan memerlukan arahan atau nasihat-nasihat di rumah, yang bisa juga apakah itu dilakukan oleh seorang dokter atau sebagai perawat klinis spesialis khusus untuk tracheostomi. Jadi di sini timnya adalah dokter, dokter spesialis, dokter asisten, perawat, di mana perawat klinis, perawat umum, atau perawat fisioterapis, terapis pernafasan, dan lain sebagainya. Tentunya ini jika belum ada personil yang bertugas sebagai bidang yang khusus menguasai spesialisnya dalam konteks misalnya rehabilitasi medis, misalnya di rumah sakit tertentu belum ada, mungkin belum belum dia di levelnya level tipe C, tidak ada dokter fisioterapis. Nah, kita perlu mempersiapkan wawasan dan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan rehabilitasi medis, apakah itu latihan napasnya, apakah itu latihan menelannya. Jadi kita perlu belajar untuk itu. Termasuk juga membentuk suatu tim keperawatan yang akan melakukan suatu continuing of care atau perawatan berkelanjutan dari level ICU, perawatan biasa, atau saat rawat jalan. Jadi di sini di persiapan dan perencanaan kita perlu membentuk suatu kelompok yang punya pengetahuan, pengalaman. Nah, ini kalau untuk terampil tentunya kita harus melakukan latihan-latihan atau melakukan tindakannya. Kemudian kita terus mempelajari di tempat lokal institusi kita kira-kira apa yang akan terjadi ke depan, atau kita bisa belajar learning by doing dalam konteks dalam perjalanan ternyata oh ini ada masalah ini, oke kita catat, kemudian dijadikan dibuat satu dokumentasi panduan yang akhirnya kita aplikasikan di tempat kita sesuai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang kita terus berproses untuk menjadi lebih baik. Nah ini tentunya kita sesuaikan dengan sekali lagi kemampuan dari tempat kita bekerja. Di level rumah sakit, misalnya tipe A, tipe B, tipe C, tentunya juga akan mempengaruhi pola pembentukan tim tracheostomi ini. Atau misalnya, oh ini rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri, itu juga biasanya akan mempengaruhi pola pelayanan atau pembentukan tim ini. Kita jika sudah mempunyai tim tracheostomi yang baik, ini kita akan mendapatkan suatu proses atau waktu yang lebih cepat untuk memberikan suatu layanan pada kelompok pasien sakit kritis yang membutuhkan kanotracheostomi ini dengan lebih baik. Apakah itu dengan koordinasi tentang pendidikan, penambahan pengetahuan, wawasan, kemudian juga bagaimana kita membuat standarisasi panduan. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan kritikal dalam konteks panduan-panduan yang kita buat berdasarkan pengetahuan, wawasan ini menjadi
suatu bentuk aspek legal di mana kita di lingkungan kita akan melakukan tindakan ini secara terakreditasi dalam konteks kompetensi dari keseluruhan anggota tim ini menjadi terlindungi dengan adanya panduan-panduan ini, di mana kita bisa definisikan siapa memiliki tugas dan tanggung jawab apa, sehingga setiap anggota tim ini bisa saling mengisi untuk mengelola pasien-pasien sakit kritis yang terindikasi menggunakan kanutrahestomi ini secara lebih baik. Nah, ini untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan fasilitas pelayanan tindakan trahestomi ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari tingkat rumah sakit itu sendiri. Pencatatan, pendokumentasian, jumlah tindakan ini bisa menjadi satu data bahwa itulah yang akan kita kelola, yang kita jadikan standar, bahwa semakin banyak yang dilakukan, kebutuhannya semakin banyak. Apakah resiko komplikasinya semakin tinggi, atau ternyata dengan bertambahnya tindakan yang dilakukan, tidak ada masalah pada pasien-pasien itu. Dan di sini nanti evaluasinya bukan hanya dari kita evaluasi tim tracheostomi mengenai pelayanan kegiatan yang kita lakukan, tapi juga kita mencatat, mendokumentasi, mengevaluasi permasalahan-permasalahan pasien. Jika pasien sudah ke ruangan, apa masalahnya di ruangan sehingga pasien tidak bisa segera pulang rawat jalan atau home care? Apakah masalah pasien atau keluarga merasa tidak terayomi, tidak mendapatkan informasi yang baik, atau tidak merasa percaya diri untuk mengelola pasien atau keluarganya di rumah, atau apalagi yang bisa kita data. Sehingga kita perlu mengumpulkan data-data itu, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, sehingga pasien dan keluarganya itu merasa yakin, percaya diri untuk bisa mengelola keluarganya yang menggunakan kanutrahestomi itu untuk rawat jalan atau home care. Jadi di sini kita definisikan dari mulai di tempat kita di rumah sakit di ICU, masalah itu, kemudian di ruangan biasa, di ruangan poliklinik, atau bahkan di rumah pada saat pasien menjalani rawat jalan, sehingga keseluruhan tim yang terlibat memiliki kepercayaan diri dan dia bisa menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam pengolahan pasien dengan kanutrahestomi ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah, ini berbagai tinjauan pustaka atau revisi ya. Ini untuk tim operator. Sebenarnya sih di berbagai level tingkatan ini dengan berbagai caranya kita bisa memberikan satu evaluasi tinjauan pustaka ulang. Kita buat satu revisi untuk apa namanya, meningkatkan mutu dari pelayanan. Misalnya adalah pasien-pasien yang sudah menjalani tindakan-tindakan tracheostomi khususnya di ICU dengan teknik dilatasional perkutan, dan sudah siap untuk menjalani rawat jalan atau home care. Itu secara umum di masa lalu pasien-pasien dari ICU harus ke ruangan biasa dulu. Tapi di masa sekarang dengan adanya literasi-literasi terbarukan yang menyebutkan bahwa pasien-pasien yang bisa langsung pulang ke rumah dari ICU itu bisa memberikan satu keluaran yang lebih baik, di mana resiko untuk kejadian infeksi nosokomial yang sifatnya multi drug resistant organism bisa berkurang.
sehingga kita bisa membuat suatu perbaikan dari SPO untuk memudahkan atau memungkinkan pasien untuk pulang ke rumah dari ICU, tidak perlu dari ruangan. Dan ini akan memberikan suatu uh, hal yang lebih mudah bagi pasien-pasien dengan kanutrahestomi menjalani rawat jalan, dan keluarga akan lebih nyaman. Di sini tentunya kita harus membuat satu perencanaan jangka panjang. Sekali lagi merupakan suatu proses yang memerlukan waktu berkelanjutan, sehingga evaluasi yang dilakukan bukan hanya satu kali, beberapa kali, dengan tujuan sekali lagi untuk memberikan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan kualitas mutu pelayanan pada kelompok pasien-pasien sakit kritis yang terindikasi tracheostomi atau menggunakan kanutrahestomi untuk tujuan-tujuan khusus, apakah itu memudahkan lepas ventilator, mengurangi masa perawatan di ICU, ataupun lainnya. Nah, ini kita perlu nih menentukan siapa yang akan melakukan ini, siapa yang terlibat. Kalau di ICU, apakah asisten atau konsultannya, atau perawat, dan ini mungkin kalau misalnya setiap hari keperawatan yang berjalan, misalnya apakah itu cuci kanul per 2 jam dilakukan oleh perawat, kemudian open lung prosedur atau weaning ventilator dilakukan setiap hari oleh asisten, atau berikutnya strategi pengelolaan kanul tracheostomi dan ventilator dilakukan oleh konsultannya. Di sini juga ada perawat fisioterapi, ya, chest fisioterapi, speech therapy, dan seterusnya, ya. Atau spesialis lain jika di saat masih dirawat di ICU ada terjadi komplikasi yang membutuhkan konsultasi dengan bidang lain, misalnya THT, KL, atau bedah, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu pikirkan, kita rencanakan tadi pelaksananya untuk visit dan konsultasi rutin terjadwal ini, apakah tiap hari atau 2 hari sekali, seminggu 2 kali, dan lain sebagainya. Itu siapa yang akan melakukan, dan melakukan apa. Ini kita lakukan di ICU Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Jadi ini tindakan tracheostomi dilatasional perkutan yang dilakukan di ICU. Jadi operator, konsultan ICU atau anestesi, ya, dengan asisten, ini bisa dilakukan oleh dokter asisten ICU, ya, asisten 1 yang akan membantu menjaga jalan napas di atas, suctioning, pembersihan jalan napas, atau mencabut ETT, kemudian asisten 2 yang akan menjaga akses jalan napas khususnya ke trachea langsung, dan mengelola perdarahan, asisten 2. Dan sebenarnya di sini ada asisten 3, yaitu dia akan membantu pemantauan selama kegiatan tracheostomi dilakukan, dan juga membantu jika ada alat atau obat yang dibutuhkan segera, atau bahkan jika perlu menghubungi bagian-bagian lain, misalnya selama tindakan ternyata kita membutuhkan konsultasi dengan bidang lain multidisiplin, apakah itu spesialis THT atau bedah, gitu, atau lainnya. Ini setiap hari dengan visit harian itu dilakukan bukan hanya oleh bidang medis, ya, artinya medis dokter konsultannya dengan asisten, juga dari asuhan keperawatan itu juga dipimpin oleh seorang perawat spesialis, ya, spesialis tracheostomi, khususnya kalau di ICU
ya dengan teknik dilatasional perkutan. Dokumentasi catatan medis selengkap mungkin. Dalam konteks ini memudahkan kita untuk melakukan evaluasi atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kegawatan. Misalnya jika kanul tracheostomi terlepas sebelum 7 hari, di mana lubang tracheanya yang terbentuk, tracheostominya belum matang, dalam artian bisa mudah menutup kembali. Kita sebaiknya menjaga agar kanul tracheostomi jangan sampai tercabut keluar. Karena kalau tercabut itu akan sulit untuk dimasukkannya lagi. Karena kalau untuk teknik dilatasional perkutan, kita membuat lubang sekitar 1,5 sampai 2 cm. Jadi kalau misalnya kanulnya terlepas bisa segera tertutup. Walaupun pada masa sekarang ternyata kita sudah bisa memodifikasi teknis dalam konteks walaupun terlepas di bawah hari ke-7 kita bisa masukkan lagi apa namanya kanul plastik pemandu Avocat 14 ke dalam lubang yang kecil, pasang lagi wire-nya, kemudian tidak perlu didilatasi, dengan panduan wire-nya kita masukkan lagi kanul tracheostominya dengan panduan introducer dan menggunakan jelly yang cukup. Nah, kemudian kita perlu mencatat juga status pernafasan, mode ventilasi mekanis, karena sekali lagi dengan perencanaan yang baik dan kita memberikan satu data yang akurat pada tim, seluruh anggota yang terlibat bisa memudahkan atau melancarkan atau memperpendek proses dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang harus dijalani oleh pasien-pasien sakit kritis yang menggunakan kanul tracheostomi. Kemudian perlu kita melihat status nutrisi, teknik komunikasi, ini berhubungan dengan kemampuan bicara, menelan, dan batuk. Jadi kita perlu buat catatan seperti itu. Kenapa jangan sampai kita tidak buat catatan pada saat pasien kontrol, tahu-tahu di dekanul begitu saja karena dianggap sudah bagus, padahal pada saat awal kontrol sebelumnya ternyata pada saat di dekanul ada masalah aliran udara ke atasnya belum begitu bagus. Jadi pada saat kontrol kedua batuknya udah bagus, dicabut begitu saja, kemudian dibiarkan dan diobservasi sementara sambil ditinggal gitu ya, dan kemudian ternyata terjadi obstruksi saluran napas atas karena terjadinya suatu penyempitan atau bahkan obstruksi ya, yang akhirnya menyebabkan kegawatan pada saat pasien ditinggal. Kalau misalnya permasalahan pasca kontrol yang sebelumnya tercatat, tentunya ini bisa dihindari. Kemudian apakah dia memiliki alat khusus ya untuk latihan bicara, misalnya menggunakan speaking valve, atau dia tidak menggunakan itu, tapi dia bisa si keluarganya ada yang perawat dan bisa diajari untuk latihan napas menggunakan jari, termasuk berbagai sarana yang mungkin dibutuhkan saat di rumah atau di ruangan atau di tempat-tempat yang mengelola pasien dengan kanul tracheostomi ini, apakah itu monitoring yang dibutuhkan atau alat kegawatan yang perlu disediakan. Dengan adanya data ini kita bisa mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan kemungkinan menyebabkan pasien mengalami suatu komplikasi atau morbiditas atau bahkan kematian. Komunikasi, persiapan, kemudian bagaimana keyakinan, kebanggaan, kepercayaan diri dari keseluruhan tim, ini menjadi suatu modal dasar supaya kita bisa membentuk tim kita dengan menjadi lebih baik. Ya, tentunya kita perlu berikutnya membuat suatu evaluasi yang berkelanjutan, belajar bersama,
teknis-teknis yang baru, ya, kemudian memelihara kemampuan dan kompetensi, khususnya juga kita bisa berlatih untuk mempersempit waktu tindakan dalam konteks semakin kita cepat melakukan tindakan dan mengelola paskanya, bahkan kita bisa memberikan suatu layanan dari mulai tracheostomi sampai dekanulasi dengan lebih cepat, itu akan memberikan satu kepercayaan diri yang lebih bagus lagi. Dan itu harus diikuti dengan kita membuat suatu SPO yang lebih lengkap. Dan itu dilakukan evaluasi, kemudian evaluasi lagi, dan setiap kekurangan ini harus kita akui dengan baik dalam konteks dengan kita jujur mengakui kekurangan ini, kita akan bisa mengatasi atau mencari solusi untuk memberikan satu peningkatan kemampuan dan latihan-latihan yang berkelanjutan yang akhirnya kemampuan tim untuk mengelola pasien sakit kritis yang memerlukan tracheostomi ataupun kanul tracheostomi ini akan menjadi lebih baik. Jadi kita perlu membuat satu waktu, ya. Jadi dengan membentuk tim, silaturahim, mendefinisikan masalah, mengakui adanya masalah, kita bisa membuat satu solusi yang lebih baik dalam mengelola pasien-pasien sakit kritis yang membutuhkan kanul tracheostomi. Nah, ini kita penting juga membuat satu penelitian bagaimana kegiatan ini kita lakukan dari mulai perencanaan, selama tindakan, atau paskanya. Misalnya, bagaimana pasien diidentifikasi untuk penarikan kanul tracheostominya, apakah menggunakan LMA, atau menggunakan USG, atau menggunakan bronkoskopi, atau dan lain sebagainya yang bisa memberikan situasi aman pada saat tindakan dilakukan. Atau beberapa literasi misalnya menyebutkan speaking valve bisa mengurangi masa dari mulai pasien membutuhkan kanul tracheostomi sampai dekanulasi. Jadi kemampuan mengurangi resiko indikasi, apakah itu obstruksi, apakah itu kemampuan proteksi jalan napas, apakah itu kemampuan pembersihan jalan napas, dan lain sebagainya. Indikasi dari tracheostomi ini bisa dibantu dihilangkan dengan menggunakan speaking valve. Karena tracheostomi ini membypass anatomi dan memberikan konsekuensi fisiologis di mana fungsi-fungsi jalan nafas atas, apakah itu humidifikasi, penyaringan udara terhadap kotoran itu dihilangkan. Nah, ini perlu satu modifikasi tindakan untuk menjamin aliran udara dari tracheostomi ini ke paru tetap baik. Kita perlu meneliti ini sehingga kita bisa sekali lagi memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan pada kelompok pasien ini. Ini kita bisa membuat suatu penelitian dengan memberikan suatu testimoni pada anggota tim, atau bahkan pasien atau keluarga pasien yang melakukan pengelolaan pasien di rumah. Di sini sebagai keluarga atau orang yang bedside mengelola pasien bisa memberikan informasi, ternyata ada alat yang baru atau ada teknik baru untuk memperbaiki kegiatan yang bisa dilakukan, dibutuhkan pada pasien-pasien dengan kanul tracheostomi. Jadi kita harus selalu terbuka berdiskusi, bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari kekurangan dalam konteks bukan untuk menyalahkan atau memberikan suatu judgement negatif, tapi kita akan mengupayakan untuk meningkatkan kualitas layanan kita terhadap pasien-pasien
dengan kanul tracheostomy. Nah, sudah banyak beberapa literatur yang menyebutkan bahwa pengelolaan pasien sakit kritis yang membutuhkan kanul tracheostomy secara temporer untuk buying time, memperbaiki kondisi fisik atau kelainannya, itu memberikan satu eh, keluaran yang lebih baik dibandingkan tidak dilakukan pendekatan secara tim. Apakah ini tim yang lengkap ataupun tim yang masih belum lengkap dalam konteks pemikiran bahwa tracheostomi merupakan satu-satunya cara untuk memberikan manfaat kepada pasien, itu bukan demikian. Jadi kita perlu memberikan satu perencanaan yang lengkap bahwa ada fase-fase di mana kita memang membutuhkan orang atau anggota tim, di situ disebut personil, yang akan memberikan layanan-layanan yang seharusnya diberikan, apakah itu visit harian, apakah itu pencatatan kondisi klinisnya, kemudian memberikan penilaian, kemudian perencanaan lanjutan, apakah itu di ICU, apakah itu di poliklinik, apakah itu di ruangan biasa, atau bahkan di rumah. Jadi kita perlu memberikan suatu pendekatan secara tim dalam konteks sebagai anggota tim itu memberikan bisa mendapatkan manfaat penambahan wawasan, pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan dan rasa aman, rasa nyaman menjadi suatu anggota tim yang mempunyai tujuan bersama. Dengan khususnya adalah memiliki empati yang sama terhadap pelayanan pasien-pasien yang memerlukan kanul tracheostomy atau memerlukan tindakan tracheostomy, sehingga pasien-pasien ini sekali lagi menjadi center untuk keamanan dan pelayanan dari pelayanan kesehatan, instansi pelayanan kesehatan. Dan ini dengan pendekatan tim tracheostomy ini menjadi suatu hal yang absolut dibutuhkan, karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya untuk pasien-pasien sakit kritis, apakah itu suportif untuk sistem saraf pusat atau sistem saraf perifer, atau suportif untuk sistem kardiovaskuler atau pernafasan, dan sistem-sistem lain, ginjal, hepar, ini akan menyebabkan pasien-pasien sakit kritis yang dia bisa survive lebih lama, tapi mungkin dia membutuhkan bantuan khususnya adalah ventilasi mekanis jangka panjang, atau dia membutuhkan suatu akses pernafasan lebih lama. Nah, tentunya semakin banyak pasien-pasien yang membutuhkan tindakan ini, khususnya itu bisa difasilitasi dengan menggunakan tracheostomy, tentunya resiko komplikasi, apakah morbiditas bahkan mortalitas akan semakin bertambah. Tapi tentunya itu bukan suatu keharusan bahwa semakin banyak tindakan akan semakin tinggi angka komplikasi atau resiko morbiditas atau mortalitas, tapi kita berharap tindakannya semakin banyak dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya buat pasien, tapi dengan sekecil-kecilnya resiko kerugian, apakah itu morbiditas atau mortalitas pada pasien. Dan tentunya ini diharapkan juga bisa memberikan manfaat yang sekunder terhadap manajemen, apakah itu dengan penggunaan sumber daya ICU yang lebih besar, apakah itu manusia ataupun logistik, yang juga bisa mengurangi pembiayaan akibat berkurangnya length of stay pasien sakit kritis di ventilator, di ICU, atau bahkan di rumah sakit.
Ini adalah tim asisten RSPAD, Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Sebenarnya bertambah banyak dan semakin beragam. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, apakah itu kita dapatkan dari simposium-simposium atau workshop atau CPD, apakah itu berbentuk teori, apakah itu berbentuk praktek dalam manekin atau animal lab, atau kita bedside dilakukan pendampingan pada pasien. Dan ini bukan hanya di lingkup ICU, tapi juga di ruangan biasa, atau jika dibutuhkan kita datang ke rumah untuk melakukan edukasi dengan kerjasama pada keluarga atau juga bersama dengan pasien. Ya, dalam banyak hal pengembangan ilmu pengetahuan tracheostomi dilatasional perkutan salah satunya dikontraindikasikan pada anak-anak, tapi di beberapa kasus kita bisa lakukan tindakan ini, khususnya tentunya dengan berkembangnya teknologi. Anak-anak ini bisa lebih tinggi dari dokternya, jadi akhirnya mungkin dia bisa dilakukan tindakan dengan tracheostomi dilatasional perkutan dengan kekhususan atau perhatian-perhatian tentang anatomi dan fisiologi khusus dari anak-anak, karena sekali lagi anak bukan orang dewasa yang kecil. Ya, jadi di mana manajemen menjadi juga perhatian. Kita tahu bahwa manajemen yang kuat akan memberikan suatu kemampuan melayani yang lebih baik, di mana setiap pengelolaan itu membutuhkan pembiayaan. Jadi pada saat kita bisa memberikan suatu kendali biaya, di mana khususnya average of rata-rata dari masa rawat berkurang, itu akan memberikan suatu pembagi dari nilai pembiayaan yang lebih sedikit, sehingga pembiayaan harian dari pasien akan lebih tinggi. Ini menjadi suatu kendali mutu, dalam artian kita bisa memberikan pelayanan yang lebih bermutu, misalnya pemberian antibiotik yang lebih baik, atau kita bisa memberikan terapi support, misalnya pemberian tindakan pengganti ginjal, terapi pengganti ginjal dengan mesin yang bersifat continuous, atau kita melakukan ECMO pada pasien-pasien yang perlu support pernafasan dan lain sebagainya. Berdasarkan kebutuhan pasien dan kemampuan dari instansi pelayanan kesehatan tempat kita bekerja. Tentunya ini kita perlu untuk memberikan satu perhatian bahwa dengan melakukan kerja secara tim, koordinasi, komunikasi ini akan menjadi lebih baik, sehingga terjadi suatu kenyamanan akibat interaksi yang lebih bagus, di mana hubungan profesional lebih baik, akhirnya antara proses dan praktek untuk pasien itu lebih efektif, efisien. Dan kita akan membuat suatu lingkungan yang kondusif untuk memberikan pelayanan dengan lebih baik, khususnya kepercayaan diri akibat adanya rasa aman, terlindungi kita bekerja secara tim. Jadi pada materi sekarang mengenai tracheostomi dilatasional perkutan pada pasien sakit kritis, dalam kegiatan pelatihan 3 bulan pengelolaan pasien sakit kritis, khususnya adalah mengenai pengelolaan secara tim tracheostomi pada pasien-pasien sakit kritis yang membutuhkan kanotracheostomi atau terindikasi tracheostomi. Ini bagaimana tim ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan bagaimana perlunya pendekatan tim untuk mengelola karakteristik pasien sakit kritis dengan kanotracheostomi, menjadi kita bisa jadikan suatu panduan atau arah bahwa
tracheostomi ini bukan hanya sekali lagi tindakan yang langsung bisa memberikan manfaat pada pasien, tapi dia hanya salah satu tindakan di mana kita sebenarnya ingin memberikan manfaat pada pasien dengan kebutuhan khusus tracheostomi. Kita perlu terus belajar dan bekerja sama secara tim. Tentunya ini berproses dan perlu waktu untuk membentuk ini, dan kita tidak usah terbebani dalam konteks semuanya berproses sesuai kemampuan dan karakteristik lokal dari instansi pelayanan kesehatan yang tempat kita bekerja. Dan kita perlu melakukan suatu deteksi dini permasalahan dari apa yang ada di level ICU, ruangan, di poliklinik, atau bahkan di lapangan, di rumah, di wilayah sekitar dari lingkup kerja instansi pelayanan kesehatan kita bekerja. Ini sehingga kita bisa paham betul bahwa memang tracheostomi ini memang memberikan manfaat sebesar-besarnya buat pasien. Itu yang menjadi satu fokus buat kita merencanakan tindakan tracheostomi ini. Dan manfaat-manfaat ini hanya bisa kita dapatkan jika kita membuat suatu perencanaan yang lengkap dari mulai pemilihan pasien atau bahkan sampai pasien rawat jalan, dan diharapkan bisa melakukan dekanulasi. Nah, hal ini perlu didukung dengan suatu sistem yang saling berhubungan, dan mungkin kita bisa buat satu perencanaan pembentukan tim berdasarkan karakteristik dan kemampuan dari instansi pelayanan kesehatan lokal kita yang kita punya. Tetapi tentunya itu harus dipikirkan dan diperjuangkan. Tanpa kita pikirkan, kita berjuang, kita tidak akan maju. Tentunya awalnya harus kita lakukan sendiri. Kemudian kita pengaruhi lingkungan, kita bekerja sama, belajar bersama, sehingga akhirnya SPO dengan tim menjadi suatu kesatuan yang saling bersambung untuk melindungi kompetensi atau kegiatan pelayanan tracheostomi dilatasional perkutan. Demikian yang bisa disampaikan mengenai tim tracheostomi dan kompetensi pada tracheostomi dilatasional perkutan. Mungkin ada pertanyaan atau sharing pengalaman atau saran dari sejawat sekalian. Ditunggu di kolom chat atau bisa langsung untuk interaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobster. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau yang mau sharing kegiatan. Di sini ada tim dari Rumah Sakit Polri, dari SPAD, juga sejawat-sejawat sekalian dari tim tracheostomi. Ada Dokter Popi, mungkin ada yang ditanyakan Dokter Popi. Belum sih Dokter Bima. Oke, terima kasih sudah ikut bergabung. Mungkin bisa cerita tentang pengalamannya di... Saya pernah tuh merawat stroke selama mungkin sampai pulang ke rumah ya. Di rumah sakit tuh hampir 1 bulan. Pasien stroke perdarahan, sejawat juga pasiennya dokter.
anaknya dokter, terus tracheostomi. Nah, tracheostominya itu dibuat di ICU, kemudian bisa lepas ventilator. Nah, pas di masukkan ventilator, kemudian itu permasalahan tracheostominya mungkin ada pus gitu. Tapi udah bisa diatasi pakai antibiotik, anti jamur, terus cara memang harus diikut sertakan anggota keluarga untuk ikut serta dalam pemeliharaan tracheostominya sampai pasien ini pulang. Dan bisa bertahan kurang lebih hampir 1 tahun baru meninggal di rumah. Itu aja sih Dokter Bima sharing dari saya. Tapi itu memang karena anaknya dokter nggak tahu jadi telaten gitu ya atau gimana. Tapi memang sangat perlu bantuan keluarga kalau misalkan home care gitu. Itu aja sih Oke, terima prinsipnya. kasih Dokter Popi. Ini di mana, di Pekanbaru ya? Ya, kan baru. Pekanbaru. Ya, terima kasih. Ya, Ya, memang keluarga itu bisa jadi tim kita kalau misalnya pasien-pasien yang membutuhkan rawat jalan di rumah. Dan memang sering dengan ini apa, tingkat pendidikan akan menentukan kualitas pelayanannya. Tapi ada beberapa juga yang kita punya, jadi ada pasien yang berobat ke RSPAD, kemudian ternyata dia asalnya dari Lampung, jadi dia rawat jalan itu sampai sekitar 3 tahun, dan pasien ini sempat di tahun kedua sudah perbaikan fungsi apa namanya menelan, batuknya akhirnya didekanulasi. Kemudian keluarganya ini bukan medis nih, tapi alhamdulillah dengan kita berikan akses untuk bertanya, khususnya adalah kita memberikan nomor komunikasi untuk dia bertanya langsung ke tim tracheostomi di RSPAD. Dia tidak punya kesulitan untuk mengatasi masalah-masalahnya, termasuk salah satunya adalah pada saat dia harus pulang ke Lampung dari Jakarta, pertanyaannya adalah dia nanti akan kontrol di mana kalau ada masalah dan sebagainya. Sehingga ternyata didapatkan bahwa kita punya tim juga. Jadi tim tracheostomi itu bukan hanya keluarga, tapi juga petugas medis atau perawat yang berada di dekat sekitar keluarga. Di Lampung kita punya sejawat di Rumah Sakit Abdul Muluk, Dr. Dendi SPNKIC juga sudah mengelola pasien-pasien dengan kanul tracheostomi dengan teknik dilatasional perkutan, dan kita berharap semua rekan-rekan yang sudah pernah menjalankan CPD atau workshop tentang tracheostomi dilatasional perkutan, kita semua menjadi tim untuk saling membantu dimanapun pasien berada, apakah di ujung Papua atau di ujung Sumatera, itu ya. Dalam konteks dia membutuhkan pelayanan, apakah itu di ICU, apakah di ruangan biasa, atau bahkan di rumah, kita bisa kelola bersama dan kita menjadi tim yang kompak dan solid. Salah satunya dengan forum ini juga. Terima kasih Dokter Popi. Sekali lagi mungkin ada pertanyaan dari sejawat yang lain atau ini apa namanya perawatnya ada juga dari sini. Rumah Sakit Polri yang mana nih? Ada pertanyaan? Oh nih, dari Dokter Asih. Oh, dari Ibu Asih dari ICU Jambi. Di chat ada nih. Maaf nih, saya lupa lihat chatnya nih. Oh, belum ini, belum apa nih? Dari Bu Asih dari Jambi di ICU jarang. Sekarang Dokter Ade Susanti
Dr. Ade Susanti sebagai DPC ICU sering di tracheostomi. Wah, ini hari kelima sudah langsung di tracheostomi. Ini luar biasa. Memang pasien-pasien dengan ventilator itu di hari ketiga saja itu bisa terjadi resiko stenosis dan juga bahaya dari VAP. Jadi kita bicara semi elektif itu diharapkan pasiennya masih bagus, belum sepsis, belum ada VAP. Kalau misalnya sudah terjadi malah jadi kurang bagus. Tapi dalam konteks tindakan memang tracheostomi ini memerlukan suatu edukasi yang tidak mudah pada keluarga pasien. Ini mau buat lubang di leher gitu loh, bukan mau jalan-jalan. Jadi dalam konteks keluarga mengambil keputusan agak lama, memang ini sangat dimaklumi. Tapi ini bisa 5 hari, Dr. Ade Susanti di sana luar biasa. Saya apresiasi luar biasa termasuk timnya, Bu Asi. Mudah-mudahan tim tracheostominya terus berkembang jadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan semua orang sehat. Tapi kalau misalnya ada yang dari sana kemudian kebetulan sakit dan dirawat di RSPAD kemudian akan pulang sana, saya udah nggak khawatir lagi, sudah ada tim kita di sana. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah ikut materi di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahim kita untuk menjadi lebih baik dalam pembentukan tim tracheostomi ini, dan kita bisa melayani sekali lagi pasien-pasien sakit kritis yang terindikasi tracheostomi atau membutuhkan tracheostomi menjadi lebih baik, sehingga apakah itu dari sisi kendali mutu atau kendali biaya bisa meningkat. Dan tracheostomi khususnya teknik dilatasional perkutan bisa menjadi salah satu tindakan yang betul-betul bisa memberikan manfaat buat pasien. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.